Halo semuanya, kami dari SGD A8 akan mempresentasikan student project pada blog Basic Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics. Sebelumnya, perkenalkan saya Imade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Terdapat sebuah kasus infeksi. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke praktek pribadi Anda dengan keluhan panas saat buang air kecil selama 3 hari. Dia pergi untuk buang air kecil lebih sering tetapi lebih sedikit dari biasanya. Tidak ada gejala muntah, pemeriksaan laboratorium urin rutin menunjukkan bakteri positif. Tidak ada darah, tidak ada kista, dan dia memiliki riwayat diabetes tipe 2 selama 5 tahun dan rutin mengonsumsi metformin. Di sini, kami akan membahas lebih dalam mengenai pengobatan farmakoterapi pada kasus infeksi ini. Baik, perkenalkan nama saya Lisa Gundia Pramasi Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Sekarang di sini saya akan memaparkan masalah dan tujuan terapi dari kasus tersebut. Untuk masalahnya, pasien memiliki riwayat penyakit kronis yaitu diabetes mellitus tipe 2 selama 5 tahun dan saat ini pasien mengalami infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Untuk tujuan terapinya sendiri yaitu mengatasi infeksi bakteri yang menyebabkan munculnya keluhan seperti merasakan panas pada saat buang air kecil dengan intensitas yang cukup sering. Selain itu juga untuk mencegah penyebaran yang ke ginjal atau berkembang menjadi penyakit saluran atas atau pielonefritis yang dapat menyebabkan kerusakan struktur halus di nefron dan akhirnya menyebabkan hipertensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Asiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Adapun kesesuaian farmakokinetik yang mengacu pada bagaimana obat-obatan berinteraksi dalam tubuh, termasuk proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Dalam kasus interaksi antara ciprofloxacin dan metformin, perlu dipahami bagaimana kedua obat ini mengaruhi satu sama lain dalam hal farmakokinetik. Pada absorpsi, metformin diserap dengan cepat setelah pemberian oral. Penyerapan metformin terjadi di usus halus dan sebagian besar diserap dalam 6 jam pertama setelah pemberian. Absorpsi metformin tidak dipengaruhi oleh makanan. Ciprofloxacin juga diserap dengan cepat setelah pemberian oral. Absorpsinya tidak dipengaruhi oleh makanan, tetapi penyerapan dapat terhambat oleh antisida yang mengandung aluminium atau magnesium. Tingkat penyerapan obat ini mencapai sekitar 70 hingga 80% dari dosis yang diberikan. Dalam distribusi, metformin memiliki distribusi yang luas di dalam tubuh. Obat ini terutama didistribusi ke jaringan hati, tetapi juga dapat ditemukan di otot, adiposa, dan ginjal. Metformin tidak melewati plasenta dengan mudah dan hanya sedikit diekspresikan melalui ASI. Setelah diserap, ciprofloxacin didistribusikan secara luas ke jaringan dan cairan tubuh. Konsentrasi tertinggi ciprofloxacin biasanya ditemukan di paru-paru, ginjal, dan jaringan prostat. Obat ini juga dapat melewati plasenta dan masuk ke dalam ASI. Dalam proses metabolisme, metformin hampir tidak mengalami metabolisme di hati. Obat ini diekskresikan secara tidak berubah melalui ginjal. Pada ciprofloxacin mengalami metabolisme yang terbatas dalam hati. Mayoritas obat ini diekskresikan tidak berubah melalui ginjal. Pada proses terakhir, yakni eliminasi, metformin diekskresikan oleh ginjal melalui filtrasi glomerulus dan sebagian kecil melalui sekresi tubular. Proses eliminasi ini terjadi pada pasien dengan fungsi ginjal normal. Metformin tidak secara signifikan mengalami metabolisme di hati. Eliminasi metformin melalui ginjal adalah proses penting yang clearance obat ini dari tubuh. Ciprofloxacin diekskresikan terutama melalui ginjal dalam bentuk aktif melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. Proses ini terjadi pada pasien dengan fungsi ginjal normal. Izin melanjutkan, perkenalkan kembali saya Imade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan metformin tidak mempengaruhi farmakokinetik ciprofloxacin, yang berarti tidak ada interaksi signifikan antara keduanya dalam hal penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sebaliknya, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan metformin dapat memiliki efek positif terhadap efektivitas antibiotik, termasuk ciprofloxacin dalam pengobatan infeksi. Selain itu, pasien juga dapat mengonsumsi paracetamol untuk mengatasi panas yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Paracetamol tidak memiliki interaksi yang signifikan dengan metformin atau ciprofloxacin, sehingga dapat diberikan bersamaan tanpa masalah. Baik, perkenalkan nama saya Priti Karolin Bana dengan 3 digit NIM terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik. Farmakodinamik merupakan salah satu ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia, fisiologi obat,
dan mekanisme kerjanya dengan tujuan meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui respon yang terjadi. Ciprofloxacin merupakan antibiotik untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti gonore atau infeksi saluran kemih. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Obat ini termaksud dalam antibiotik jenis quinolon, serta penggunaannya dapat dikonsumsi pada saat makan untuk mencegah timbulnya sakit mah. Beberapa efek samping obat ini berupa mah, diare, mual, dan muntah. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, sebelum perkenalkan nama saya Putri Sylvia Salim dengan 3 jam terakhirnya 204. Di sini saya izin melanjutkan materi mengenai farmakodinamik yang dimana metformin berfungsi untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Obat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas hormon insulin, mengurangi pembentukan gula darah dalam hati, dan menurunkan penyerapan gula di dalam usus, serta obat ini dapat menyebabkan hipoglikemia atau gula darah rendah yang ditandai dengan mudah lapar atau pusing. Beberapa efek sampingnya berupa lemas, mual, dan muntah. Selanjutnya terdapat paracetamol yang merupakan obat untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup tetes, supositoria, dan juga infus. Beberapa efek samping dari obat ini berupa urin berwarna gelap, penyakit kuning, hingga hilangnya nafsu makan. Sekian materi dari farmakodinamik. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pandi Sri Alfarandari dengan 3 digit terakhir 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat, keamanan, serta khasiatnya. Interaksi obat sendiri merupakan adanya perubahan baik secara efektivitas maupun toksisitas. Penyakit yang biasanya terjadi interaksi obat seperti dislipidemia, hipertensi, dan diabetes. Lansia yang mengonsumsi banyak obat memiliki peluang tinggi untuk terjadinya polifarmasi sehingga diperlukannya perhatian khusus dalam mengonsumsi beberapa jenis obat. Interaksi obat seperti metformin yang umumnya diberikan bersamaan dengan ciprofloxacin. Ciprofloxacin membantu meningkatkan konsentrasi pada Ka sehingga kedua obat ini dapat digunakan secara bersamaan, namun tetap perlu perhatian khusus agar tidak terjadi toksisitas dan gagal terapi. Selanjutnya ada pemberian paracetamol yang membantu peningkatan sebesar 16% pada konsentrasi ciprofloxacin dan juga sedikit meningkatkan OC ciprofloxacin. Namun memberikan pengurangan sedikit pada waktu ciprofloxacin Cmax. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Putri Margianti dengan NIM akhir 196. Di sini saya akan menjelaskan kesesuaian biaya dari obat-obat berikut. Yang pertama ada paracetamol yang berdosis 500 mg mempunyai harga berkisar Rp5.763 per stripnya. Untuk yang kedua ada obat ciprofloxacin dengan dosis 500 mg memiliki kos atau harga berkisar Rp5.700 sampai Rp10.700 per stripnya. Yang ketiga ada metformin yang berdosis 500 mg mempunyai harga berkisar Rp2.200 sampai Rp5.000 per stripnya. Sekian tulisan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikdek Putri Siti Utami dengan 3 digit yang terakhir 206. Jadi untuk bentuk sediaan dan regimen dosis obat, untuk obat pertama metformin dengan sediaan obat tablet dengan regimen dosis besaran dosis 500 mg per hari dengan rute pemberian oral, frekuensinya 2 kali sehari, pada waktu pagi dan malam hari sudah makan, lalu diberikan dengan durasi 1 bulan. Lalu ada ciprofloxacin dengan sediaan obat tablet, regimen dosisnya besaran dosis 500 mg per hari, rute pemberiannya oral, frekuensi 2 kali sehari dengan waktu pagi dan malam hari sudah makan, dan diberikan dengan durasi 7 hari. Lalu ada paracetamol dengan sediaan obat tablet, regimen dosisnya besaran dosisnya 500 mg per hari, rute pemberiannya oral, frekuensinya 3 kali sehari, dan waktu dan durasi diberikan bila diperlukan. Perkenalkan, saya Jane Priscilla Massa dengan 3 digit NIM terakhir 203. Penulisan resep pada kasus ini dapat dilihat pada slide. Resep ditulis pada kertas berukuran 10,5 cm dikali 16,5 cm. Pada bagian atas resep terdapat kop resep dan identitas dokter, yaitu nama dokter, SIP, alamat, nomor telepon, dan jadwal praktek. Di bawahnya terdapat kota dan tanggal pembuatan resep. Isi resep pada kasus ini yaitu resipi metformin 500 mg tablet nomor 60, signatura 2D diet, tablet 1, poskuna mani at vesperi. Diikuti dengan tanda penutup dan paraf dokter.
Lalu obat yang kedua yaitu ciprofloxacin 500 mg tablet numero 14 Signatura 2 DDE tablet 1 Poskunamani et Visvere diikuti dengan tanda penutup dan paraf dokter. Untuk obat yang ketiga yaitu Risipiparacetamol 500 mg tablet numero 10 Signatura 3 DDE tablet 1 Prorenata apabila diperlukan dan diikuti dengan tanda penutup dan paraf dokter. Pada bagian bawah surat terdapat identitas pasien. Adapun alasan pemberian obat yaitu yang pertama metformin. Penderita memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan diberikan metformin sebanyak 60 tablet untuk kebutuhan 1 bulan karena diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang kronis yang membutuhkan pengobatan seumur hidup. Lalu obat yang kedua yaitu ciprofloxacin. Penderita diberikan ciprofloxacin oleh karena diduga mengalami complicated UTI atau complicated urinary tract infection. Kriteria complicated UTI yang dipenuhi penderita yaitu penderita berjenis kelamin laki-laki dan penderita memiliki riwayat DM tipe 2. Penyakit UTI biasanya disebabkan oleh bakteri gram negatif dan yang paling umum penyebabnya adalah Escherichia coli. Pada kasus ini, tidak diberikan penjelasan secara khusus terkait jenis bakteri yang terdapat dalam urin penderita. Oleh karena itu, dokter meresepkan antibiotik spretum luas golongan fluoroquinon lini pertama untuk penyakit complicated urinary tract infection, yaitu ciprofloxacin. Ciprofloxacin efektif diberikan untuk kebutuhan 7 hari berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tahun 2014 hingga tahun 2019 di Minnesota dan Texas. Penelitian tersebut melibatkan 1.058 pasien UTI laki-laki yang memenuhi syarat dan sebanyak 272 pasien diantaranya dipilih secara randomized clinical trial. Hasil penelitian ini melaporkan bahwa pemberian ciprofloxacin selama 7 hari sama efektifnya dengan pemberian 14 hari. Oleh karena itu, pada kasus ini diberikan 2 kali sehari 1 tablet ciprofloxacin 500 mg selama 7 hari. Selanjutnya, pasien akan dievaluasi setelah durasi pengobatan antibiotik ini. Obat yang ketiga yaitu paracetamol. Penderita mengeluh rasa panas saat buang air kecil sehingga dokter meresepkan obat paracetamol untuk mengurangi rasa panas tersebut. Persiapan obat paracetamol dituliskan bila perlu karena paracetamol adalah obat simptomatik. Jadi paracetamol biasanya dihentikan bila sudah tidak ada keluhan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Igede Suputra Dewa Parmata dengan 3 digit menit terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi dan pemberian obat. Ciprofloxacin adalah sejenis antibiotik fluoroquinolon yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Obat ini bekerja untuk menghambat enzim yang diperlukan oleh bakteri untuk mereplikasi DNA mereka. Sementara metformin, obat ini bekerja untuk meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, mengurangi produksi glukosa oleh hati, dan meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh. Diketahui bahwa hubungan antara kedua obat ini adalah sama-sama untuk menurunkan kadar gula, sehingga sangat cocok untuk pasien mengalami diabetes mellitus 2. Namun jika dikonsumsi secara tidak teratur akan menimbulkan mual dan muntah. Untuk paracetamol, jika sudah menurun suhunya, segera dihentikan. Sekian dari saya, terima kasih. Diperkenalkan, nama saya Madis Tapulai Kunta dengan 3 digit NIM terakhir 99. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi informasi dan edukasi atau KIE. Dokter perlu memberikan KIE kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya. Penyakit yang dialami pasien adalah infeksi saluran kemih kompleks, di mana gejala dari infeksi saluran kemih kompleks atau complicated urinary infection tract ialah dapat dilihat dari kasus di atas, bahwa pasien mengalami keluhan panas saat buang air kecil selama 3 hari. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bakteri pada urin pasien. Ditambah dengan pasien mengidap penyakit diabetes tipe 2 selama 5 tahun. Sehingga dokter dapat memberikan beberapa obat yang perlu dikonsumsi pasien, yang antaranya yaitu metformin, ciprofloxacin, dan paracetamol. Pemberian obat metformin oleh dokter karena metformin merupakan obat anti-diabetes generik yang berfungsi untuk menurunkan penyerapan glukosa di usus sehingga menghambat gluconeogenesis pada hati. Metformin merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula pada penderita diabetes tipe 2. Namun, walaupun obat ini dapat menurunkan penyerapan glukosa di usus, obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang menderita penyakit ginjal, gagal ginjal kongestif, gangguan hati kronis, alkoholik, dan ibu hamil. Obat ini termasuk obat keras dengan efek samping yang mungkin terjadi, yaitu gangguan cerna yang sifatnya sementara. Metformin juga dapat memperkuat pengaruh obat antibiotik seperti ciprofloxacin sehingga dapat dikonsumsi secara bersamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Kak Dedi Permana dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai KIE sebagai komponen keselamatan pasien, mana obat kedua yang dipakai oleh pasien ialah ciprofloxacin untuk mengobati penyakit complicated UTI atau urinary tract infection, mana obat ini dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap ciprofloxacin maupun obat quinolone lainnya. Dan obat ini juga tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan tizanidin dan pasien yang memiliki riwayat myasthenia gravis. Obat ciprofloxacin yang merupakan golongan obat fluoroquinolones memiliki efek samping berupa trauma hati, gangguan pencernaan, sakit kepala, ruam hati, dan reaksi alergi apabila penggunaannya tidak benar. Sehingga obat ini perlu dikonsumsi dengan dosis yang benar dan dapat dihentikan apabila pasien sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu obat yang ketiga yaitu obat paracetamol. Di mana pemberian obat paracetamol ini digunakan untuk mengobati rasa panas yang dialami oleh pasien saat buang air kecil. Di mana obat ini tidak boleh dikonsumsi pada pasien yang memiliki hipersensitivitas pada paracetamol dan gangguan hati berat. Sehingga obat ini dapat dihentikan penggunaannya apabila rasa panas saat buang air kecil telah hilang. Sekian dari saya, terima kasih.